Dalam dunia perpajakan, ada beberapa transaksi afiliasi yang dilakukan di lapangan oleh para pihak, sehingga menyebabkan transaksi tersebut menjadi tidak wajar. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Simak video berikut ini. Halo, perkenalkan, nama saya Raka dari The Consulting ID. Di video kali ini saya akan membahas terkait hubungan istimewa dalam perpajakan. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video update dari channel kami. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan komen. Istilah hubungan istimewa itu biasanya digunakan dalam kasus-kasus perpajakan di mana sangat erat kaitannya dengan transaksi afiliasi. Apa sih transaksi afiliasi tersebut? Nah, transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi, transaksi afiliasi atau yang dapat dikatakan dengan hubungan istimewa itu dapat dikatakan apabila terdapat penyertaan modal atau kepemilikan saham dan juga ada penguasaan, dan yang terakhir ada hubungan keluarga, saudara maupun semenda. Oke, dalam undang-undang, dalam hal ini PMK nomor 22 tahun 2020, Pasal 4 ayat 1, itu disebutkan bahwa hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh yang itu tadi, penyertaan modal atau kepemilikan saham, penguasaan manajemen, dan yang terakhir hubungan darah satu garis lurus atau semenda. Nah, hal ini menyebabkan bahwa satu pihak itu tidak bisa berdiri sendiri atau masih dalam kontrol si pihak yang lainnya, sehingga bisa menyebabkan atau pembuatan keputusan yang tidak wajar. Oke, selain dari PMK, ada juga yang dijelaskan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, tepatnya di Pasal 18 ayat 4. Itu hubungan istimewa dikatakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, wajib pajak memiliki atau melakukan penyertaan modal saham baik secara langsung maupun tidak langsung minimal 25% di wajib pajak lain. Yang kedua, wajib pajak memiliki penguasaan manajemen pada wajib pajak yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, itu adalah berkaitan dengan hubungan keluarga, yaitu bisa dari garis lurus maupun satu garis ke samping atau satu derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan ilustrasi sederhana terkait 3 syarat yang dikatakan hubungan istimewa tadi. Jadi yang pertama itu ilustrasi terkait penyertaan modal. Nah, anggap saja ada PTA, PTB, dan PTC. Nah, PTA ini memiliki saham atau kepemilikan modal di PTB sebesar 50%. Sedangkan PTB ke PTC itu memiliki saham sebesar 50%. Nah, dari PTA ke PTB ini jelas kepemilikan secara langsung. Jadi ketika ada transaksi PTA dengan PTC itu dikatakan hubungan istimewa. Begitupun juga dengan PTB ke PTC. Nah, kalau dari PTA ke PTC itu dikatakan sebagai penyertaan modal secara tidak langsung karena memiliki kepemilikan saham melalui PTB. Sehingga ketiga PT ini jika melakukan transaksi itu disebut dengan transaksi afiliasi atau memiliki hubungan istimewa. Nah, untuk ilustrasi yang kedua yaitu terkait penguasaan, ya, dalam hal ini bisa penguasaan manajemen maupun penguasaan teknologi. Nah, contoh anggap saja yang contoh pertama PTA, PTB, PTC. Anggap saja ini tidak ada kepemilikan saham atau modal. Hanya saja presiden direkturnya PTA, PTB, dan PTC ini sama. Misalkan Tuan Agus gitu ya. Tuan Agus menjabat sebagai presiden direktur di PTA, di PTB, dan PTC. Meskipun antara PTA, PTB, PTC ini tidak memiliki kepemilikan saham yang sama, tapi dikuasai oleh satu orang yang sama gitu, yaitu Tuan Agus. Sehingga ketika ada transaksi PTA, B, dan C, itu bisa dikatakan hubungan istimewa karena penguasaan manajemen, seperti itu. Dan yang terakhir itu ilustrasi hubungan keluarga. Nah, simpelnya adalah kita sebagai wajib pajak memiliki hubungan satu garis lurus ke atas, ya, vertikal, yaitu kepada orang tua, ayah atau ibu, maupun yang ke bawah kepada anak. Kalau yang satu garis ke samping itu kepada mertua, kepada istri atau suami, dan kepada anak tiri. Nah, selain dijelaskan melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan, ternyata hubungan istimewa ini juga dijelaskan atau berlaku untuk di PPN, ya, yaitu bagi pengusaha kena pajak. Nah, sama syaratnya seperti yang di UU PPH yang pasal 18 ayat 4,
Yang di UU PPN ini yaitu pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwasanya yang pertama, pengusaha pajak memiliki penyertaan modal atau kepemilikan saham kepada pengusaha pajak yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 25%. Yang kedua, pengusaha kena pajak memiliki penguasaan manajemen maupun teknologi kepada pengusaha kena pajak yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung juga. Yang terakhir, pengusaha kena pajak memiliki hubungan keluarga dengan pengusaha kena pajak yang lainnya. Nah, hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan dengan yang lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan dan penguasaan. Nah, ini terkait hubungan istimewa, saya akan mereview ulang. Jadi secara garis besar, ini menurut PMK nomor 22 tahun 2020, hubungan istimewa dianggap ada apabila satu pihak menguasai pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian berada di bawah penguasaan yang sama, yaitu secara langsung dan tidak langsung juga. Terdapat orang yang sama secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik manajerial maupun operasional dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, para pihak yang secara komersial maupun finansial menyatakan diri sebagai satu grup usaha yang sama. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh para pihak tersebut dikatakan sebagai hubungan istimewa. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.